Kalau para nabi, para rasul dengan Nabi Muhammad, masih Nabi Muhammad lebih mulia dan lebih istimewa. Bukan hanya lebih mulia dan istimewa untuk para nabi atau para rasul, tapi semua makhluknya Allah. Lah ulama umatnya ini disejajarkan oleh Rasulullah seperti Nabi Bani Israel. Hanya saja perbedaannya kalau Nabi atau Rasul itu mendapatkan wahyu, sedangkan ulama tidak mendapatkan wahyu. Sehingga Nabi Musa pernah diceritakan ada seseorang yang bermimpi. Dalam mimpinya melihat para nabi ngumpul. Di antaranya Nabi Muhammad, Nabi Musa. Nah, dalam perkumpulan ini Nabi Muhammad ditegur oleh Nabi Musa. Wahai Muhammad, aku mendengarkan engkau berkata bahwa ulama umatmu seperti Nabi Bani Israel. Nabi dari Bani Israel. Katanya Rasulullah, iya benar. Nabi Musa ingin tahu buktinya mana? Karena kalau ngomong tok, siapa yang nggak bisa? Orang gila bisa ngomong, aku bisa ngatur negeri ini. Tapi untuk membuktikan, ya tidak bisa wong gendeng. Aku bisa ngobati sakit gigi. Tukang las misalnya. Ngomong tok, tapi buktikan. Masa ambil las ngobati ini? Ya enggak ngobati, mati ini sing yo. Nah, Nabi Musa ingin buktinya. Lalu Nabi Muhammad saat itu mencari Imam Ghazali. Aina al-Ghazali? Mana Ghazali? Padahal kalau dihitung-hitung ulama dari umatnya Nabi Muhammad saat itu yang mungkin usianya di atasnya Imam Ghazali ada. Yang hidup sebelum Imam Ghazali yang hebat-hebat seperti Imam Abu Hanifah ada. Tapi saat itu yang dicari oleh Rasulullah Imam Ghazali. Maju dalam mimpi seseorang tersebut. Yang mimpi bukan orang biasa, bukan seperti kita yang mimpi. Aulia juga ya mimpi, orang istimewa juga. Maju Imam Ghazali. Ini hanya sama Nabi Musa ditanya, Masmuk, siapa namamu? Dijawab, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Nabi Musa jawab Imam Ghazali. Kata Nabi Musa, aku ini tanya namamu. Kenapa engkau jawab namamu, nama ayahmu, serta nama kakekmu? Yang ditanya kan namanya saja, bukan ditanya nama dia dan nama ayahnya, apalagi kakeknya, namamu. Dijawab namanya, nama ayahnya dan nama kakeknya. Karena Imam Ghazali mau jawab, nggak enak. Karena yang bertanya ini adalah Nabi, Rasul yang memiliki gelar Kalimullah. Nanti takut kurang ajar, takut nggak adab. Karena kalau nggak adab, ilmu itu buyar semuanya. Walaupun dia hafal semua kitab, faham semua pelajaran, nggak ada adab, hilang semuanya. Makanya ilmu anak sekarang ini banyak yang tidak manfaat karena itu. Kenapa? Sudah mulai kurang ajar sama gurunya. Menganggap dirinya sudah ngerti, mulai kurang ajar. Menganggap dirinya sudah bisa punya murid, mulai kurang ajar. Terkadang malah melupakan gurunya.
Melupakan gurunya, walaupun guru yang pernah ngajari alif ba ta itu sudah dilupakan. Imam Ali bin Abi Thalib yang dijadikan oleh Rasulullah pintu daripada kota ilmu mengatakan, aku siap menjadi budak orang yang mengajari aku sekalipun satu huruf. Budak, bukan pelayan. Kalau pelayan hartanya dia. Kalau budak nggak punya harta, hartanya dia itu hartanya majikannya, dia nggak punya apapun. Dilupakan. Apalagi kalau misalnya sudah mondok, apalagi sampai ke luar negeri pulang, melupakan. Misalkan sehat, podo. Apalagi kalau misalnya orang banyak lebih merespon dia, bertambah, tidak dilirik ustadznya. Buyar dengan tanpa ada adab. Lah Imam Ghazali adab orangnya. Sekalipun dibanggakan tapi beradab, berakhlak. Mau jawab gak berani. Ngelihat Rasulullah paham Imam Ghazali ini minta izin untuk menjawab. Katanya Rasulullah, ajib, jawab. Disuruh jawab sama Rasulullah, dijawab. Katanya Imam Ghazali, bukankah Allah di dalam ayat Al-Quran bertanya kepada engkau apa yang ada di tanganmu? Diceritakan oleh Allah dalam ayat Al-Quran surat Maryam. Apa yang ada di tanganmu? Allah berkata kepada Nabi Musa. Dijawab sama Nabi Musa di situ. Hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liha fiha ma'arib ukhra. Engkau menjawab, tongkatku aku gunakan untuk ini, untuk itu dan yang lain sebagainya. Padahal yang ditanya apa yang ada di tangan kananmu, tapi engkau menjawab tongkatku untuk ini, untuk itu. Kenapa? Terdiam Nabi Musa. Lalu Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad, sadaqtah, benar. Ulama ummatik ka'anbiya Bani Israel. Ulama umatmu seperti Nabi daripada Bani Israel. Lah ini Ihya ini di antara karangan beliau. Banyak karangan beliau, tidak sedikit, banyak. Walaupun kalau dilihat dari segi usia dengan karangan itu tidak masuk. Ini Ihya 4 juz. Lah sedangkan yang dikarang di dalamnya itu ilmu yang cukup luas dan dalam. Untuk mencatatnya, untuk merangkumnya itu butuh waktu. Orang kalau mau nulis buku itu kan tidak bisa 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan. Kecuali fokus meninggalkan segalanya mungkin bisa dihabiskan dalam waktu 1 tahun. Lah sedangkan beliau ada ngajar, ada dakwah dan yang lain sebagainya. Butuh waktu bertahun-tahun. Tapi dengan usianya 45 tahun atau 54 tahun. 55 tahun. Sedangkan karangannya banyak. Dan karangannya hampir semuanya dibaca dan manfaat. Hampir semuanya dibaca dan manfaat. Karena itu kalau orang tidak menelaah, tidak membaca kitabnya Imam Ghazali itu sangat rugi. Terkadang kitabnya beliau ini nggak perlu difahami, sudah memberikan sesuatu yang istimewa dalam kehidupan kita. Seperti Ihya ini nggak perlu kita pahami, mau cotok dapat, baca tok dulu dapat. Nanti akan kita jelaskan beberapa kemuliaan atau keistimewaan daripada kitab Ihya.